Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar online. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada bab akhlak terpuji, mata pelajaran akidah akhlak kelas 8. Akhlak terpuji yang akan dibahas yaitu husnuzon, tawaduk, tasamuh, ta'awun, serta aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya pada saat yang terjadi pada saat ini adalah terjadinya wabah virus COVID-19 atau virus corona. Langsung saja kita bahas yang pertama, husnuzon. Husnuzon secara bahasa artinya prasangka baik, dugaan baik. Secara istilah, husnuzon adalah sikap berprasangka, perkiraan, dugaan baik terhadap sesama. Contoh perilaku husnuzon: menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun apabila tidak ada bukti-buktinya. Kita semua sebaiknya harus menjauhi prasangka-prasangka buruk sebelum ada bukti yang kuat, karena akan menimbulkan fitnah. Tawaduk. Yang kedua, tawaduk. Tawaduk secara bahasa berarti rendah hati atau tidak sombong. Tawaduk secara istilah adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan, tidak menampakkan kemampuan yang dimilikinya. Lawan kata sifat tawaduk adalah takabur. Maksud dari sifat tawaduk adalah orang tidak menampakkan kemampuan yang dimilikinya. Orang tidak menampakkan kelebihan yang dimilikinya, padahal orang tersebut mempunyai kelebihan dan kekuatan. Itu namanya rendah hati atau tawaduk. Contoh perilaku tawaduk: 1. Rendah hati meski terpandai. Artinya tidak terus menampakkan kepandaian kepada orang lain, tetapi malah justru menutupi kepandaiannya. 2. Kaya tetapi lebih suka hidup sederhana. Sama, banyak orang kaya tetapi mereka lebih suka hidup sederhana. Supaya apa? Supaya tidak nampak bahwa dia seorang yang kaya, atau tidak menunjukkan kekayaannya, tidak menunjukkan kelebihannya. Itu yang namanya sifat tawaduk. 3. Menghormati kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya yang ketiga, tasamuh. Tasamuh secara bahasa berarti tenggang rasa, saling menghormati. Secara istilah, tasamuh artinya sikap saling menghormati, toleransi antar sesama manusia. Tasamuh itu bisa dikatakan toleransi, saling menghargai. Contoh perilaku tasamuh: 1. Menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi, atau menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi. 2. Menjaga kerukunan antar umat beragama agar terwujud persatuan dan kesatuan. Jadi di Indonesia sendiri, toleransi tidak hanya sebatas antar agama, Islam dengan Islam, Nasrani dengan Nasrani, Buddha dengan Buddha, Hindu dengan Hindu, tetapi lintas agama.
kita harus rukun kepada semua agama supaya terwujud toleransi. Tetapi tentunya dalam bertoleransi ada batasan-batasannya. Batasannya yaitu masalah akidah. 3. Tidak mengganggu ketenangan tetangga. Kemudian yang keempat, ta'awun. Ta'awun secara bahasa berarti tolong menolong. Secara istilah ta'awun adalah sikap saling tolong menolong, gotong royong, bantu membantu antar manusia. Contoh perilaku ta'awun. 1. Meringankan beban hidup antar sesama. 2. Mengunjungi pada saat sakit atau terkena musibah. Misalnya kita mengunjungi teman kita yang sakit, tetangga kita yang sakit, dan lain-lain. 3. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan masih banyak contoh yang lainnya terkait dengan ta'awun atau tolong menolong, gotong royong, bantu membantu. Kemudian penerapan sifat husnuzon, tasamuh, dan ta'awun pada saat terjadi musibah COVID-19 atau virus corona. Husnuzon itu berprasangka baik. Contohnya kita berprasangka baik bahwa musibah virus corona atau COVID-19 adalah bentuk ujian dari Allah yang nantinya akan ada hikmahnya. Kemudian tasamuh, saling menghargai, artinya kita selalu bersifat tidak semena-mena terhadap orang yang terkena virus. Misalnya ada sebuah berita, ada seorang oknum menolak pemakaman jenazah yang meninggal karena virus corona. Kalau berita ini benar, perbuatan ini tidak baik, jangan ditiru. Oknum RT menolak pemakaman jenazah perawat yang terkena virus corona. Sekali lagi, kalau berita ini benar, itu contoh perilaku yang tidak baik. Kemudian ta'awun, tolong menolong. Contohnya apa yang harus ditolong pada saat ini untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan? Membagikan masker kepada yang membutuhkan, karena untuk saat ini masker menjadi kebutuhan pokok bagi tenaga medis. Wajib memakai masker, dan juga bagi masyarakat ketika sedang keluar rumah, apalagi yang tinggal di kota-kota zona merah seperti Jakarta dan lain-lain. Kemudian membagikan sembako atau kebutuhan pokok, beras, gula, teh, dan lain-lain kepada yang membutuhkan. Karena dari dampak virus tersebut ada dampaknya kepada ekonomi kita, ekonomi negara Indonesia. Banyak perusahaan yang meliburkan karyawanannya. Banyak usaha konveksi yang sudah meliburkan karyawannya. Kemudian menjadi relawan dalam upaya pencegahan COVID-19 atau virus corona. Menjadi relawan itu adalah perilaku saling tolong menolong. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.